Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila al-muallif hadzal kitab al-Imam Yahya bin Sharafuddin Nawawi rahimahullah wa ila jami'i talamidhi fi hadzal ma'had lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Apa itu? Mejanya taruh sini. Lebih banyak. Meja. Semua bos. Angkat semua. Al-hadis al-arba'un. Al-hadis utawi iki hadis al-arba'un kang nomor 70. Hadis ke-40. 40. Hadis ke-40 Iltinamud dunya Iltinamu golek modal ad-dunya ing dunya lil fauzi kanggo sukses bil akhirati kelawan akhirat. Mencari modal di dunia untuk sukses di akhirat. Mencari modal di dunia untuk kesuksesan di akhirat. Apa salah satu modal kita supaya bahagia di akhirat? Adalah modalnya dengan takwa, ya. Karena sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Takwa artinya apa? Takwa melaksanakan perintah Allah, menjauhi semua larangan Allah. Allah suruh kita sholat, maka kita sholat. Allah suruh kita puasa Ramadan, kita puasa Ramadan. Allah suruh kita zakat, ketika mampu zakat dan sudah wayahnya zakat, maka berzakat. Kemudian Allah melarang kita buat berzina, pacaran, maka jangan berzina, jangan pacaran. Ya. Allah melarang kita untuk berdua-duaan dengan lawan jenis yang bukan mahramnya, bukan keluarganya, maka jangan berdua-duaan. Ya. Paham ya? Itu artinya takwa, menjalankan semua perintah Allah. Apa yang diperintahkan Allah, sholat, Allah perintah sholat, maka kita harus sholat. Allah perintah zakat, kita harus zakat. Allah perintah puasa, kita harus puasa. Allah perintah kita naik haji, kalau mampu maka naik haji ketika kita sudah mampu. Kemudian jauhi larangan Allah. Allah melarang kita meninggalkan sholat, jangan tinggalkan sholat. Ya. Allah melarang kita untuk gibah, maka jangan gibah. Ngerumpi, ngomongin orang, jangan. Allah melarang kita memfitnah, maka jangan memfitnah. Allah melarang kita menyakiti orang lain, maka jangan sakiti orang lain. Inilah bekal utama kita supaya sukses di akhirat.
Ani Ibnu Umar, saking Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, qala dawuh sapa Ibnu Umar, qala dawuh sapa Ibnu Umar, akhadha wis nyekel sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul memegang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang bimangkibaya kelawan pundak ingsun, bimangkibaya kelawan pundak ingsun. Nabi memegang pundakku, kata Ibnu Umar. Ya. Nabi memegang pundakku, faqala mongko nuli dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Perhatikan, ini Rasul. Jadi Rasul sebelum ngomongin Ibnu Umar, Rasul pegang pundaknya Ibnu Umar. Ini supaya apa? Supaya Ibnu Umar bisa fokus memperhatikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya gak jauh bedanya ketika kalian misalnya ngantuk, ketika nyari setoran, nyari hafalan, belajar ngantuk, ditegur dengan lisan, bangun, jangan ngantuk. Nah itu salah satunya juga. Salah satu cara. Rasul kan caranya megang pundaknya. Ya, megang pundaknya Ibnu Umar biar fokus. Nah, kalian kalau ditegur pakai lisan, diomong fokus jangan ngantuk. Nah, itu juga salah satu cara. Ya, cara yang kita lakukan supaya orang ini bisa fokus. Ya, intinya Rasul itu megang pundaknya Ibnu Umar biar apa? Biar Ibnu Umar fokus terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka salah satu cara juga selain megang pundak, semua cara bisa kita gunakan untuk mengembalikan fokus. Misalnya suruh bangun. Udah gitu masih ngantuk juga wudu. Nah, itu cara juga kan? Wudu biar gak ngantuk supaya nafalnya fokus. Masih ngantuk juga berdiri biar fokus. Berdiri masih ngantuk juga, ya. Udah berdiri masih ngantuk, gak boleh nyender. Berdiri masih ngantuk, ya udah hafalan sambil jalan-jalan. Ya. Masih ngantuk, bener lah sambil jalan kalau ngantuk. Bener banget ini orang ngantuknya mengalahkan segalanya. Ya, jangan sampai kalah dengan rasa ngantuk. Ya, jangan ya. Harus semangat. Di pondok semangat, jangan ngantukan. Di sekolah semangat, jangan ngantuk. Jangan kebalik. Orang-orang guru-guru di Ma'arif tahunya kalian mondok itu ngajinya benar-benar sampai tengah malam. Akhirnya di sana di sekolah, di kelas tidur, diwajarin. Padahal di pondoknya juga tidur loh isinya. Ya, guru-guru di sana udah husnuzon. Di pondoknya sampai belajarnya sampai tengah malam, padahal di pondoknya turu ya cuma tidur. Lah ini gimana ya? Aneh. Tuh, jangan ya. Maka harus dua-duanya imbang. Di pondoknya semangat, di sekolahnya juga semangat. Silakan Anda tidur-tiduran kalau nggak ada gurunya aja. Kalau ada gurunya, hormati gurunya, walaupun guru matematika, walaupun guru IPS, bahasa Indonesia dan lain sebagainya. Itu semua adalah guru kalian. Maka dihormati dengan cara tidak tidur ketika beliau ngajar, ya. Nah, iya kan, saya belajar akhlak kan di pondok. Gimana akhlaknya yang baik, itu mesti nggak boleh tidur kan. Nggak ada kitab itu membolehkan tidur di depan guru yang sudah ngajar, nggak akan ada. Kalau ada kita buang, nggak dipakai kitabnya. Kalaupun ada, pasti nggak akan ada santri boleh tidur ketika guru menjelaskan. Nah, nggak akan nemu. Cari di semua buku nggak akan nemu yang begitu. Berarti apa? Tanda menghormati
dengan nggak tidur ketika gurunya sedang menjelaskan. Ya, di pondok semangat, ngaji semangat, jangan tidur. Cari setoran semangat, jangan tidur. Ya, di gimana caranya supaya nggak tidur? Cara kalian punya cara yang ampuh untuk nggak tidur, silakan gunakan cara itu. Ya, silakan gunakan. Kalau saya agak ngantuk, ngopi udah mulai terang, ya ngopi berarti. Kalau kalian misalnya ngopi nggak mental juga, masih ngantuk juga, cara yang lain coba cari. Ya, cari cara lain untuk menghilangkan rasa ngantuk. Salah satunya ketika siang jangan terlalu capek mainan. Ya, jangan terlalu capek main-main. Jangan keluyuran, udah pulang dari sekolah, pulang istirahat sampai asar. Nanti kita akan ada agenda lagi. Setelah asar jangan keluyuran juga. Ya, jangan keluyuran, jangan terlalu over. Tiap hari keluyuran atau tiap hari mainan. Main boleh, tapi jangan setiap hari. Ya, kita punya tugas yang berat, tugas yang mulia, menghafalkan Al-Quran, kitab Allah, dan menghafalkan hadis kalam Nabi Muhammad SAW. Tugas ini tugas yang mulia, maka harus diutamakan daripada tugas-tugas atau kegiatan-kegiatan yang lain. Begitu. Faqala man qadawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kun ana hasira fit dunya, ing dalam dunya. Jadilah kalian di dalam dunia ka'annaka iku ka'annaka kaya setuhune sira. Iku ka'annaka kaya setuhune sira. Iku gharibun wong manca. Iku gharibun wong manca. Jadilah kalian di dunia itu seperti orang asing, orang mancanegara, seperti orang asing. Jadilah di dunia ini seperti orang asing. Au utawa abiru sabilin, wong kang lewat dalan. Au abiru sabilin, utawa wong kang lewat dalan, atau orang yang lewat jalan. Jadilah kalian di dunia seperti orang asing, atau jadilah seperti orang yang melewati jalan. Maksudnya gimana? Maksudnya jangan jangan terlena dengan dunia. Kita memang butuh dunia, kita memang butuh uang, kita butuh makan, kita butuh sandang pangan, tapi jangan terlena dengan kenikmatan dunia sehingga kita tidak mau ibadah atau kita menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang, ya, untuk mendapatkan harta. Gak usah tunjuk-tunjuk, balik lagi. Siapa yang pergi, balik lagi. Jadilah orang kasih nih. Semisal kalian, misal nanti 10 tahun kemudian udah dewasa, udah besar, udah punya istri, udah punya anak, lebih lah 10 tahun ya, 20 tahun kemudian, 30 tahun kemudian, udah punya istri, punya anak, ya, kemudian punya rumah. Ini misalnya punya rumah di tempat kalian, punya istri, punya anak. Kemudian kalian di situ nggak bisa kerja, nggak bisa mencari nafkah. Pada akhirnya kalian harus merantau ke Kalimantan, misal, ya, merantau ke Kalimantan. Nah, ketika di Kalimantan sendirian, nggak ada istri, nggak ada anak, nggak punya rumah, paling ngontrak. Bagaimana perasaan Anda di Kalimantan? Longsor. Apakah kalian pengen menetap selamanya di Kalimantan sampai
atau hanya sementara untuk nyari uang supaya bisa membiayai anak istri yang ada di kampung halaman, ketika uang sudah kumpul banyak balik lagi. Apa begitu? Iya? Nggak tahu. Yang udah agak gede ya Mbak. Ini cewek jarang pergi cowok ya. Ya kalaupun cewek pergi misalnya ke Thailand jadi TKW bisa. Apakah kalian pengen hidup selamanya di Thailand, nggak balik ke Indonesia ketemu suami dan anak-anak dan rumah yang ada di kampung halaman? Enggak kan? Mesti pengen balik ke kampung halaman, itu mesti, ya kan Mas? Mesti pengen balik. Jadilah kalian seperti itu di dunia ini. Maksudnya gimana? Jangan berpikir bahwa kalian akan selamanya di dunia. Jangan berpikir bahwa kalian akan merasa nikmat hanya di dunia saja. Ya, karena kalian pasti akan kembali kemana? Ke alam di mana kalian semua akan dibangkitkan lagi, yaitu alam barzakh, ya, atau alam kubur. Kalian pasti akan kembali lagi ke alam kubur. Kalian dari tanah akan kembali menjadi tanah. Ya, jadilah orang nasi. Kalau kalian kerja di luar sana, mesti pengen balik, mesti. Di sana cuma kerja doang, pasti saya akan kembali ke kampung halaman, ketemu istri, ketemu anak, ketemu suami, supaya bahagia bersama mereka. Maka kalian menjadi manusia di dunia juga sama. Jangan berpikir bahwa Anda akan hidup selamanya di dunia. Jangan berpikir bahwa Anda pasti senang-senang di dunia. Tidak ada kesenangan yang bisa mengalahkan kesenangan dunia. Jangan berpikir begitu, karena kalian pasti akan kembali menjadi tanah. Pada hakikatnya Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa itu berasal dari surga. Kemudian Nabi Adam dan Siti Hawa diturunkan ke dunia. Ketika Nabi Adam diturunkan ke dunia, maka Nabi Adam tidak menjadikan dunia ini tempat selama-lamanya, karena beliau pasti akan dikembalikan kepada asalnya. Asal kampung Nabi Adam dan Siti Hawa adalah surga. Maka kemungkinan terbesarnya adalah asal manusia itu dari surga dan akan dikembalikan kepada surga, kecuali orang-orang yang gak mau masuk surga. Ada yang gak mau masuk surga? Nenek moyang kita Nabi Adam itu dari surga. Berarti manusia itu kampung halaman awalnya adalah surga. Kita pasti akan dikembalikan lagi ke kampung halaman kita. Kita akan kembali ke kampung halaman kita, yaitu surga, kalau kita mau. Tapi kalau kita nggak mau kembali ke surga, maka hanya pilihan satu lagi, neraka. Nggak ada pilihan lain. Ya, nggak ada pilihan lain. Kalau nggak mau surga berarti neraka. Maka bagaimana cara kita supaya bisa kembali ke kampung halaman kita yang utama, yaitu surga? Jangan sampai kita ditolak di surga, jatuh ke neraka. Jelas ya? Itulah kampung halaman kita manusia, karena manusia pertama berasal dari surga. Maka insya Allah kita semua juga akan kembali ke surga ketika kita menginginkannya. Tapi kalau kita nggak pengen surga, maka kita akan masuk neraka. Tanda dia nggak pengen surga adalah dia selalu bermaksiat, sholat ditinggalin, suka memfitnah orang, suka nyakitin orang, ya, suka terhadap pelanggaran, suka berdua-duaan dengan lawan jenisnya yang bukan mahram, ya, suka pacar-pacaran. Nah itu maksiat semua, itu isinya itu, ya, maksiat semua. Puasa Ramadan mokel,
Pas zakat enggak bayar zakat. Ya, itu semua maksiat. Orang yang selalu melaksanakan kemaksiatan, tanda dia enggak pengen surga. Tandanya dia pengen masuk neraka. Walaupun disuruh enggak mau saya masuk neraka, tapi perbuatanmu menandakan kamu pengen masuk neraka. Gitu aja. Ya, kita memang enggak boleh memvonis orang kamu bakal masuk neraka, enggak boleh. Tapi bisa dilihat perilaku seseorang ini, perilaku ahli neraka atau ahli surga. Ya, cuman kita bisa melihat saja, enggak boleh memvonis nuduh, oh kamu masuk neraka kamu nanti, enggak boleh. Ya. Tapi kalau misalnya kamu sering pacaran, itu tanda dia pengen masuk neraka. Paham ya? Maka jangan ada pacaran, jangan ada. Kalau suka biasa, itu fitrah, wajar. Tapi kalau pacar tidak boleh. Ya, bercanda tidak apa-apa, itu fitrah manusia bercanda. Tapi kalau sampai main fisik itu tidak boleh. Ya, ada batasan. Itu. Kemudian wakana lan ono sopo Ibnu Umar, wakana lan ono sopo Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, yaqul dawuh sopo Ibnu Umar, idza amsayta tatkala sore-sore siro, idza amsayta tatkalane sore-sore siro, ketika kamu di waktu sore, fala tantazir mongko ojo nunggu siro, fala tantazir mongko ojo nunggu siro, maka janganlah kamu menunggu as-sabaha ing isu. Jangan menunggu pagi. Ketika kalian di sore hari, maka jangan tunggu pagi hari. Wa idza asbahta lan tatkalane isu-isu siro. Dan ketika kamu berada di pagi hari, fala tantazir mongko ojo nunggu siro, maka jangan menunggu al-masa'a ing sore hari. Kalau kita berada di pagi hari, tidak usah menunggu sore hari. Ketika di sore hari, tidak usah menunggu besok hari. Ya, artinya apa? Gak usah dipikir nanti sore saya makan gak ya, itu jangan berpikir begitu. Ya, ketika di pagi hari jangan berpikir nanti sore saya makan apa ya, saya makan gak ya nanti sore, gak boleh berpikir begitu. Ya, jangan ragu dengan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, lampunya gitu. Asal itu kenapa? Ketika di sore hari juga jangan berpikir besok pagi saya makan apa ya, nggak bisa dipikir. Besok pagi saya bisa makan nggak ya, nggak boleh berpikir begitu. Ya, itu tandanya dia tidak yakin terhadap pemberian nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, wa khudh lan ngalapo manfaah siro, wa khudh lan ngalapo manfaah siro, min simhatika saking warase siro, min simhatika saking warase siro, lima rodika krono loro siro, lima rodika krono loro siro. Ambillah pelajaran dari sehatmu akan sakitmu. Kita itu gak pernah merasakan bahagia ketika sehat. Mainan loh, jangan mainan loh.
Kita tidak pernah merasa senang akan sehat saat ini sebelum kita merasakan sakit. Ya, kita nggak pernah sadar bahwa nikmat sehat itu nikmat banget. Kalau kita lagi sehat, kapan kita sadar nikmat sehat itu nikmat banget? Ketika sakit. Maka ambillah pelajaran dari rasa sakit. Ya, bahwa sakit ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya ketika kita nggak sakit itu merupakan nikmat yang terbesar. Ya. Pasti dia akan merasa nikmat. Maka sakit, ya Allah, astagfirullah, panas, ya kan, badannya panas, nggak enak makan, itu merasa bahwa sehat itu adalah nikmat yang terbesar. Tapi pas sehat, dia nggak pernah sadar, dia jarang sadar bahwa kesehatan ini adalah nikmat terbesar yang harus dimaksimalkan. Salah satunya ketika mondok sehat berarti semangat belajar. Enggak kok pas belajar ngantuk atau pas belajar ngobrol sama kawan sampingnya. Beda pas kalian. Ngobrol terus. Apa gak usah ngobrol terus? Nanti nunduk yang lain. Jangan nunduk orang ketika dinasihati. Ya, gak boleh begitu nunduk orang ketika dinasihati, gak boleh. Tuh, lagi belajar jangan ngobrol bercandaan. Pikiran jangan ngobrol, jangan bercandaan. Ini semua bercandain. Ada gurunya di depan, nggak sopan, nggak boleh. Ya, nggak boleh begitu. Lagi jamaah, maka zikiran setelah sholat ngobrol, nggak sopan. Ya, nunggu ketika sudah selesai semuanya. Nanti setelah selesai belajar mau bercandaan, mau silakan, nggak ada yang larang, nggak ada yang larang. Sekarang layaknya ngaji. Kalian akan merasakan nanti yang ketika ngajinya sering ngobrol, yang ketika ngajinya sering ngantuk terus, ketika ngajinya tidur aja, akan merasakan kapan? Ketika Anda sudah tua, ketika Anda sudah tidak bisa ngaji di pesantren, ketika Anda sudah tidak punya kesempatan untuk ngaji, akan nyesel. Nyeselnya di situ, sakitnya di situ. Ya, sekarang nggak merasa kalian, nggak merasa. Tapi nanti ketika kalian sudah dewasa, ya sudah punya anak istri, ya, atau belum punya anak istri tapi sudah kerja sehingga nggak bisa lagi waktu dipakai untuk ngaji. Ya, itu akan kerasa, kerasa. Kenapa dulu saya nggak sungguh-sungguh ketika ngaji? Tuh loh, sama kayak gini. Kalian nggak sadar bahwa sehat itu nikmat. Kapan sadar bahwa sehat itu nikmat? Ketika sakit. Kalian kadang tidak sadar ngaji saat ini itu nikmat. Sadarnya kapan? Ketika Anda sudah sibuk. Ya, nggak bisa lagi waktu dipakai untuk ngaji. Sadar saat itu. Kenapa dulu saya gak sungguh-sungguh ngajinya? Telat. Walaupun tidak ada kata telat sebenarnya untuk ngaji, masih bisa aja. Cuma kan waktunya sudah sibuk toh. Kerja dari pagi sampai sore, you malam dipakai istirahat. Tuh. Untuk nambah ilmu itu agak sulit. Walaupun banyak kesempatan untuk bisa nambah ilmu kayak pengajian rutinan kalau ada diikuti, ya. Di musolahnya, di masjidnya misalnya ada pengajian rutin, ngaji kitab fikih misalnya, bisa diikuti, bisa. Asal kalian kadang kan nggak mau, udah capek lah, habis maghrib mau ngaji capek, kadang kan masih begitu kan itu. Karena kesempatan waktu mudanya, masa kecilnya nggak serius ketika ngaji. Coba kalau serius, enak sih, ya enak. Ketika kalian kerja, ya kalian udah paham akan ilmu-ilmu agama. Tuh. Jadi yang serius, kalau ngajian serius. Jangan sampai menyesal di kemudian hari. Ya, coba bayangkan orang tua
tua kalian yang membiayai kalian setiap bulan, dikirimi jajan, ya kan? Setiap bulan dibayarin biayanya, bulanannya 500, kemudian jajan kalian seminggunya 100, berarti 400, 900 ribu, belum kalian kalau minta di luar BMT ya kan bisa 1 juta sebulannya tuh. Jadi pikirkan orang tua, kasihan orang tua, harus serius ketika ngaji ya, karena penyesalan itu datangnya nanti, bukan sekarang. Nanti mumpung sekarang masih awal-awal kalian ngaji, belum lama, masih ada panjang waktu 6 tahun atau bahkan mungkin lebih 10 tahun ya, atau bahkan lebih kalau ada yang mau terus ngaji. Ini gunakan dengan baik supaya tidak ada penyesalan di kemudian hari. Wa min hayatika lan saking uripe sira, wa min hayatika lan saking uripe sira, limautika krana kanggo mati sira, limautika krana kanggo mati sira, dan hidupmu atas matimu. Kita saat ini hidup itu tidak sedikit yang sadar, jarang yang sadar bahwa kalau kita enggak benar-benar mengumpulkan bekal selama kehidupan kita di dunia, nanti setelah kehidupan dunia akan merasa menyesal. Ya, akan merasa menyesal. Di dunianya enggak pernah berbuat soleh, berbuat baik, nanti di kuburan kalian menyesal. Nanti setelah kiamat di alam barzakh kalian menyesal. Bukankah di Quran sudah ada jelas ya, surat Yasin kita baca terus. Apa salah satunya? Andaikan kita bisa dikembalikan ke dunia, pasti kita akan beramal soleh. Itu kata orang-orang nanti di padang mahsyar itu, di alam barzakh. Itu kata orang-orang yang non muslim, yang gak sungguh-sungguh, yang dia maksiat terus. Apa katanya? Andaikan kita dikembalikan ke dunia, pasti kita akan beramal soleh. Tapi kan gak mungkin lagi, ya kan? Orang mati gak mungkin dikembalikan ke dunia. Dan bahkan mungkin di kuburan itu banyak orang-orang di kuburan yang sudah mati menyesal kenapa dulu tidak melakukan amal baik, kenapa dulu gak sungguh-sungguh melaksanakan ibadah. Mungkin mereka menyesal, tapi kita gak bisa mendengar penyesalan orang-orang yang ada di kuburan. Kalau bisa lari gitu, ya kan? Sebenarnya di kuburan itu rame dengan penyesalan-penyesalan orang-orang yang menyesal, tapi semua itu di silent sama Allah. Kita gak bisa mendengar. Ya, orang yang mati itu seperti orang yang bicara di dalam lautan. Apakah kita bisa mendengar yang di daratan? Gak bisa. Gak bisa. Walaupun orang itu teriak di dasar lautan, maka kita yang di daratan gak akan bisa mendengar teriakan itu, ya kan? Ya sama, orang-orang yang di kuburan itu mungkin teriak, ya, pengen dikembalikan lagi ke dunia, pengen hidup lagi, tapi gak mungkin karena sudah mati. Maka mumpung kita yang masih hidup, bayangkan itu untuk supaya kita beribadah dengan sungguh-sungguh. Bayangkan kematian supaya kita bisa belajar sungguh-sungguh. Bayangkan kematian supaya kita tidak melaksanakan kemaksiatan. Bayangkan kematian supaya kita enggak mau pacar-pacaran. Bayangkan kematian supaya kita enggak mau melanggar peraturan. Paham tuh? Rawahul Bukhari, diriwayatkan dari Imam Bukhari rahimahullah. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana anfa'na bima 'allamtana